Dunia kepolisian kembali digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi, yakni AKP Dadang Iskandar yang menembak juniornya sendiri, yakni AKP Ulil Rianto Ansor. Konflik di antara keduanya diduga dimulai semenjak AKP Ulil Rianto menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan kurang dari 1 tahun yang lalu. Semenjak menjadi Kasat Reskrim, AKP Ulil Rianto tidak pandang bulu dalam memberantas tambang ilegal yang ada di wilayahnya. Nampaknya, hal ini membuat AKP Dadang Iskandar geram. Berdasarkan dugaan motif sementara, perwira senior itu mengaku bahwa AKP Ulil Rianto menangkap temannya terkait kasus tambang ilegal. Tidak terima temannya ditangkap gara-gara tambang ilegal, AKP Dadang Iskandar pun memutuskan untuk membunuh juniornya tersebut. Pada Jumat 22 November 2024, dini hari AKP Ulil Rianto berada di Mapolres Solok Selatan. Saat itu sebenarnya ia sudah ditemui oleh AKP Dadang Iskandar. Setelahnya, perwira junior itu berjalan ke tempat parkir untuk mengambil handphone miliknya di mobil. Tanpa diketahuinya, ternyata AKP Dadang membuntutinya saat berjalan menuju ke tempat parkir. Saat itulah menjadi akhir hidup AKP Ulil Rianto. Setelah mengambil handphonenya, ia langsung ditembak di tempat parkir oleh seniornya tersebut. Jasad perwira 34 tahun itu ditemukan sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan hasil visum, ia ditembak 2 kali dari jarak dekat di bagian wajah, tepatnya di bagian pelipis dan pipi menembus ke tengkuk. Hasil tembakan itu tentu berakibat fatal karena mengenai organ kepala. Tak bisa ditolong lagi, ia gugur seketika di tengah menjalankan tugasnya. Setelah menembak juniornya, kemudian ia menaiki mobilnya menuju rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Adapun posisi rumah Kapolres Solok Selatan tidak jauh dari kantor, yakni sekitar 25 meter. Masih dalam keadaan emosi, AKP Dadang lalu memberondong tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan, yakni AKBP Arif Mukti. Menurut Dirkrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Kepolisian Andri Kurniawan, tembakan ke rumah dinas tersebut sebanyak 7 kali. Hasil dari tembakan ke rumah dinas itu menyebabkan beberapa kaca kamar berlubang, sementara itu pihak kepolisian hanya menemukan 6 selongsong peluru. Meski sedang berada di dalam rumah, Kapolres Solok Selatan Arif Mukti dalam keadaan baik-baik saja. Setelah membabi buta menembaki rumah dinas, AKP Dadang lalu menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, selain dipecat dari kepolisian, AKP Dadang juga terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau seumur hidup.